semua yang ada dalam kitab taklim itu mutiara-mutiara. Hadisnya yang sahih, hadisnya yang dhaif, semua itu adalah mutiara. Kalau hadis dhaif itu bukan berarti tidak diterima begitu sebenarnya kan? Tidak. Ya, itu dalam kitab-kitab besar, Kutubus Sittah itu juga banyak hadis dhaif dan diterima oleh para ulama. Orang punya kepahaman hadis dhaif tidak boleh diterima, itu orang keliru, keliru. Ya. Itu ngendas-ngendasi para ulama namanya. Ngendas-ngendasi ngerti? Ngendas-ngendasi ngerti mboten? Mana nih? Wong keminter, ya, wong keminter orang Jawa. Dalam Bukhari saja ada beberapa hadis yang sebagian ulama mengatakan dhaif dan diterima oleh para ulama. Begitu juga dalam Muslim. Hadisnya sudah sahih, kadang-kadang pemahamannya tidak sahih. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan nabi kita ini nabi terakhir, nggak ada nabi lagi. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin umatnya akan ada terus yang meneruskan perjuangan beliau. Qurannya kekal terus sampai kiamat. Hadis juga akan kekal sampai kiamat. Jadi Allah itu akan senantiasa membangkitkan orang yang meluruskan pemahaman mengenai agama, itu akan ada terus. Quran nggak rubah, hadis nggak rubah, tapi pemahamannya itu kadang-kadang nyeleweng. Maka itu ada jamaah Saudi dulu datang ke sini, dia melihat di Masjid Timur itu kan ada kuburannya. Dia bilang, masjid kok ada kuburannya? Ya kenapa? Ini nggak boleh, ada hadisnya. Ini sahih hadisnya. Hadisnya sahih, saya bilang itu. Tapi pemahamannya keliru. Keliru bagaimana? Kamu lebih paham hadis apa sahabat yang lebih paham? Ya sahabat. Lah kok kuburannya Nabi Abu Bakar Umar kok di masjid? Apa yang ngerti hadis kamu tok, sahabat nggak ngerti hadis? Diam aja. Ya kamu itu hadis yang sahih, tapi pemahaman yang tidak sahih. Jadi terus gimana? Ya sunnahnya kuburan itu dekat masjid. Sunnahnya iya, sunnahnya dekat masjid. Seperti para sahabat itu. Ini apa yang dipahami sahabat itu harus lebih kita dahulukan daripada apa yang dipahami siapa saja. Karena dia ini murid pertamanya Nabi lah malaikat. Mesti lebih paham dong. Ada orang tuh kalau Ramadan tuh mesti rame. Tarawih 11 apa tarawih 20 itu mesti gue keran. Hadisnya sahih ini 11. Ini kalau Sayyidina Umar 20. Jangan bilang begitu. Kamu tuh pinter kamu apa pinter Umar tuh jadi. Sayyidina Umar itu loh dengan seluruh sahabat semuanya itu tarawih 20. Sekarang apa enggak ada sahabat yang ngerti hadis, yang ngerti kamu gitu? Ayo jawab. Itu ijma itu, seluruh sahabat semua. Akhirnya diikuti oleh para imam mazhab 4 semua 20. Nah terus kamu itu 11 katanya hadis, itu berarti sama aja kamu bilang orang-orang dulu nggak ada yang ngerti hadis, yang ngerti kamu sendiri. Itu namanya hadis yang sahih, otaknya nggak sahih ya itu. Ini bukan khilafiyat sebetulnya itu, tapi karena orang sekarang itu nggak mau ngaji jadinya khilafiyat. Bukan khilafiyat ini, sebetulnya sudah ijma kuat. Ijma itu sudah mufakat semua ulama. Terus teko-teko ngomong saenake dhewe itu piye kaya ngono kuwi. Jadi sebenarnya kan Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan umat ini sebenarnya kan. Ada terus orang yang perjuangkan agama. Saya kira dulu itu sebelum ada usaha-usaha dakwah itu sebenarnya kan yang bisa mengislamkan orang itu saya kira Wali Songo tok. Sahabat terus Wali Songo, yang lain-lain nggak bisa. Tapi setelah ada dakwah ini ternyata anak-anak kecil bisa mengislamkan orang. Kemarin beberapa tahun yang lalu di Bromo itu jamaah mengislamkan banyak orang. Ternyata janji Allah, bila kamu tolong agama Allah akan menolong kamu, itu bukan hanya untuk sahabat saja, bukan untuk orang dulu saja, bukan untuk Wali Songo saja. Kita pun sekarang kalau mau berbuat seperti perbuatan mereka, janji Allah akan datang juga. Insyaallah malaikat. Ini bayan subuh, bayan khilafiyat ya, ben lurus pikirannya ini. Aja sampai wong dakwah niku pikirannya niku gak lurus. Nah niku ambil lurus kuwi taklim. Kalau taklim kali malah zakat dikenal nih karo sahabat, kenal nih karo para ulama. Ting. Jadi agama itu harus ikut orang-orang yang paham. Insyaallah malaikat. Imam Bukhari itu orang yang pakarnya hadis nomor 1 seluruh dunia ini. Tapi beliau ini nggak berani kasih fatwa ini halal haram, nggak berani. Itu bagiannya Imam Syafi'i, bukan bagian saya. Saya itu bagian nyatet, saya ini bagian ngeriwayatkan saja. Ini yang menyimpulkan Imam Syafi'i sana, Imam Abu Hanifah sana.
Ya, sekarang itu tahu hadis 5 itu aja sudah fatwa anjing halal. Loh, dilungkas apa nah syarat halal nih? Ya ini semuanya kan kita ini harus ngikuti orang-orang dulu dalam agama. Kalau dunia semuanya kan mobil mana itu yang paling baik, yang paling baru, ya nggak semuanya kan? Kalau agama yang paling baik, yang paling kuno. Karena agama itu seperti air mengalir itu, yang masih dekat sumber itu masih bersih. Nanti kan sudah bawah sana itu kena larangan, kena taek, kena opo. Gimana? Jadi kalau agama itu kita cari yang paling kuno. Kalau mobil yang terbaru itu biasanya sih paling apik. Karena apa semuanya kan? Kalau urusan dunia itu berkembang menurut penelitian manusia, ya tambah hari tambah berkembang. Kalau agama itu tidak. Yang dulu masih dekat dengan Nabi, dekat para sahabat, itulah yang masih bersih. Ini kita ikut orang dulu, dakwah ya ikut orang-orang dulu, taklim ya taklimnya orang-orang dulu, ilmu ya orang dulu, ibadah ya ibadahnya orang-orang dulu. Insyaallah.